Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Widodo Saputra. Nah, pada video kali ini kita akan menyambung ya dari video sebelumnya, yaitu pada video sebelumnya kita sudah mencoba menambahkan data provinsi dan data kota pada database GIS ya yang kita buat pada video sebelumnya. Oke, mari kita coba review kembali pada video sebelumnya. Ya, pastikan Apache dan MySQL sudah jalan. Dan coba kita lihat di video sebelumnya, kita sudah mencoba membuat sampai dengan proses login ya. Jadi kita bisa lakukan login, contohnya kita login dengan Mita Wahyuni. Nah, maka terlihat di sini ya, terlihat bahwasanya Anda login sebagai Mita Wahyuni dan sudah terlihat sebuah button keluar. Oke. Nah, nantinya ketika kita berhasil login, kita akan membuat ini ya, membuat tambah lokasi wisata. Nah, buat teman-teman, pada video sebelumnya ini belum saya buat. Nah, pada video ini akan saya berikan tata cara pembuatan untuk membuat button seperti ini. Oke, di video kali ini kita akan mencoba membuat tambah lokasi wisatanya. Jadi ketika kita sudah berhasil login, kita akan melihat sebuah button ya, button itu adalah tambah lokasi wisata. Oke, nah berbeda dengan halaman user ya, sebelum login saat kita membuka laman webnya, index ya. Jadi ketika kita ketikkan localhost wisata, maka yang terjadi di sini kita hanya dikasih izin untuk mencoba mencari lokasi wisata. Nah, jadi kalau yang berhasil login ya, jika berhasil login, maka kita bisa membuat tambah lokasi wisata. Nah, itu dia yang mau kita buat pada video kali ini. Silakan simak videonya ya. Oke, kali ini kita akan lanjutkan. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita membutuhkan aplikasi web editor yaitu Sublime Text. Jadi, buat teman-teman bagi yang belum punya Sublime Text-nya, coba diinstal dulu. Nah, kita coba langsung buka aja Sublime Text atau kita langsung buka dulu ya root folder yang kita buat untuk menyimpan wisata ya, ada dalam SAM, htdocs, dan wisata. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, kita sudah memiliki halaman index dan index user. Jadi yang kita edit nanti adalah halaman index user. Jadi kalau kita buka dalam Adobe Dreamweaver juga boleh ya, tapi kodenya kecil nanti susah dilihat. Coba kita buka dari Adobe Dreamweaver dulu ya, biar teman-teman bisa coba di rumah. Jadi kita open ya file dulu, open file. Kemudian kita lihat dari folder wisata, kita buka index user. Nah, pada video ini, jadi sebelumnya kita belum membuat bagaimana cara membuat tambah lokasi wisata. Ya, nah ini tambah lokasi wisata belum ada, jadi kita anggap ini kita kosongkan dulu ya. Nah, di baris 212 atau disesuaikan dengan punya teman-teman semua, baris 212 atau tutup form ya, tutup form atau garis miring form itu bisa di enter. Ini coba saya buka di Sublime Text biar lebih jelas. Oke, ini dia index user di baris ini belum saya simpan. Nah, di baris 212 atau tutup form ini teman-teman bisa enter yang menandakan kita akan membuat sebuah perintah ya, sebuah kode di bawahnya. Jadi di bawah form kita langsung ketikkan kode seperti ini. Ahref sama dengan kita buat kosong dulu ya, atau kita buat crash. Kemudian kita bisa pilih kelasnya. Jadi kalau kita langsung buat seperti ini, misalnya tambah lokasi wisata. Nah, ini adalah sebuah link ya, sebuah link yang pernah kita pelajari di bahasa web sebelumnya. Jadi saat saya simpan dan saya refresh, nah ini dia tambah lokasi wisata. Ini merupakan link sederhana. Jadi kalau kita ingin membuatnya lebih indah lagi seperti button keluar atau cari lokasi, kita tinggal menambahkan saja kelasnya ya, seperti yang ada di sini. Nah, atau kita langsung aja tambahkan kelas spasi kelas di samping href-nya
kelas, kemudian BTN, spasi BTN, tanda penghubung, ada primary misalnya, primary. Untuk lebih lengkapnya, button-button itu bisa dilihat di Bootstrap. Oke, seperti ini saya simpan dan coba kita perhatikan. Dia sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, tampilan tambah lokasi wisata juga cukup buttonnya juga cukup menarik ya dibanding sebelumnya. Nah, harapan kita nanti saat kita klik tambah lokasi wisata, di bawah sini akan tampil form tambah lokasi wisata sesuai dengan yang ada di dalam database atau di dalam tabel wisata. Nah, ini dia tabel wisata, coba kita lihat. Di dalam DBGIS ada wisata dan strukturnya. Nah, ini dia. Wisata ID-nya itu integer 8 dan dia auto increment, jadi kita nggak usah tambahkan lagi. Kemudian wisata nama, wisata alamat nih ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. ID ini kita tidak usah buat lagi ya, karena di dalam user kita saat login itu sudah memiliki user ID. Maka nanti user ID ini akan kita buat hidden ya. Jadi bagi siapa yang login seperti ini, misalnya Mita Wahyuni yang login ID-nya berapa, nanti dia yang akan menambahkan lokasi. Datanya akan masuk ke dalam ID atau user ID. Kemudian wisata kontak dan cover. Nah, bisa kita isi ya. Jadi ada 7 ya. Ada 6 data yang harus kita isi. Nah, sebelumnya kita harus memiliki form dari Bootstrap terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa buka Google, kemudian cari di dalam Google Bootstrap seperti yang kita lakukan pada video sebelumnya ya. Oke, kita buka Bootstrap dan kita klik aja. Nah, ini dia. Kita pilih get start. Oke, kemudian kita cari form ya, form. Kemudian coba kita cari layout ya, mungkin layout. Nah, di sini cari aja yang cocok, yang sesuai dengan harapan kita. Mungkin ini juga boleh ya untuk tampilannya seperti registrasi kemarin. Nah, atau seperti ini gitu. Jadi teman-teman bisa bebas memilih mana yang kita mau ya. Jadi oke, mungkin saya akan pilih yang ini ya, seperti login kemarin. Jadi kita gunakan form yang ini. Nah, berikutnya caranya adalah saat ini kita sudah berada di halaman index user. Jadi kita akan mencoba membuat tambah ya, kita akan buat tambah wisata nama filenya. Jadi file new kemudian php dan create. Nah, oke, sebelum saya simpan ini saya hapus dulu dan sekarang akan saya simpan file save. Ya, jangan save as ya, tapi file save. Nah, saya akan buat namanya di sini tambah underscore lokasi atau tambah underscore wisata. Agak panjang ya, .php. Oke, saya sudah punya halaman ini dan saya tinggal buatkan di sini ya, mungkin tambah lokasi wisata pada tampilan desain dan saya bisa pilih formatnya H2. Oke, ya ini bisa kita simpan dan kembali lagi kita ke halaman index user ya pada baris 213. Ya, pada baris 213 kita bisa ganti crash yang ada di sini menjadi sebuah kode pemanggilan yang kita buat pada link dinamis ya. Jadi kita coba buat tanda tanya page sama dengan menuju ke halaman tambah wisata, berarti tanda tanya page sama dengan tambah underscore wisata. Maka sudah seperti ini kita akan buat penyimpanan. Di sini bisa kita lihat ya, saat kita refresh, ketika kita klik lokasi wisata, maka yang terjadi adalah kita masuk ke halaman tambah lokasi wisata. Nantinya harapan kita di bawah tambah lokasi wisata akan tampil form seperti ini yang akan kita ubah nanti seperti kebutuhan kita. Oke, coba dilihat kembali ya pada Bootstrap. Oke, pada Bootstrap kita langsung aja blok ya kode yang ada di bawah sini.
seluruhnya kita blok sampai ke tutup form. Ya, kita copy, Ctrl C, kemudian kita menuju ke Adobe Remapper-nya. Ya, kemudian kita menuju kode. Oke, sabar. Ya, pada kode di baris kedua, kita pastikan kode yang kita punya tadi. Oke, nah setelah ini simpan, maka ini sudah berubah seperti yang kita harapkan. Oke, tambah lokasi wisata, dia tampil seperti ini. Oke, ini akan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Di sini wisata ID kita nggak usah buat lagi karena sudah auto increment. Sekarang wisata nama ya. Jadi kita langsung aja ini kita ganti menjadi nama lokasi wisata ya, nama wisata. Kemudian untuk bagian berikutnya alamat ya, di bawahnya ini kita buang juga boleh atau baris ini kita buang saja untuk email dan password. Caranya saya coba buka dari Sublime Text biar lebih jelas ya, teman-teman. Saya perhatikan di sini. Ya, sebenarnya ini sama dengan Adobe Remapper, tapi kodenya terlalu kecil mungkin susah dilihat. Dari sini kita buat dalam gambar yang atau tampilan yang lebih soft dan lebih jelas. Oke, perhatikan. Untuk email dan password akan saya buang. Cara membuangnya adalah dari buka div sampai tutup div yang ada di sini. Saya buang dan ini saya sudah membuang email dan kemudian dari div sampai tutup div saya membuang password. Jadi kalau ini saya simpan ya, kita coba buka di browsernya, dia sudah hilang. Oke, nah berikutnya coba kita kasih jarak ya teman-teman, bisa langsung dibuat seperti ini, P, kemudian di paling akhir tutup form, kita buat tutup P, simpan. Nah perbedaannya sama yang tadi nih agak lebih ke bawah nih. Oke, ada jarak ya. Nah berikutnya address akan kita ganti menjadi nama lokasi wisata. Oke, simpan dan coba lihat hasilnya. Ini nama lokasi wisata, coba nantikan kita buat apa nama lokasi wisata. Oke, untuk placeholdernya pada nama lokasi wisata, ini kan 1, 2, 3 main, kita ganti menjadi isi nama lokasi wisata. Oke, tujuannya ini kalau disimpan dan kita lihat hasilnya akan berubah ya. Isi nama lokasi wisata. Berikutnya setelah nama kita coba buat alamat ya, alamat ada di sini address, jadi sudah sama ya. Address 2 kita ganti menjadi alamat. Oke, kemudian input type-nya coba kita ganti, jangan kita gunakan input type text, melainkan input type melainkan text area. Jadi caranya bagaimana? Caranya seperti ini saja ya. Kita ingat kelasnya ya, kelas form control harus kita ingat biar tampilannya sama seperti yang lain. Ini kita buang ya. Tinggalkan labelnya, maka kita tambahkan kode text area. Nah, langsung ada tutupnya ya. Tutup text area, perhatikan kalau tidak langsung keluar, teman-teman bisa diketik text area, kita beri nama. Name-nya itu adalah alamat. Name-nya itu sesuaikan dengan nama database wisata underscore alamat. Maka kita buat wisata underscore alamat. Kemudian ingat kelasnya yaitu form control class form kurang. Oke, seperti ini ya, form control, kemudian simpan. Nah, coba dilihat. Ya, kita sudah memiliki alamat ya. Dan dia bisa ke bawah. Oke, berikutnya kita akan coba menambahkan lagi ya. Di sini ada kota ID. Ya, kota ID ini merupakan foreign key ya dari kota. Nanti akan kita buat ID-nya, tapi yang nampil nanti adalah kotanya ya. Yang nampil adalah kotanya dan dia ada di provinsi mana. Oke, kita akan coba buat join nanti ya untuk menampilkan datanya. Untuk saat ini kita buat dulu tampilannya. Oke, coba diperhatikan kembali. Jadi kita akan coba buat untuk wisata
kota ID. Jadi untuk kota ID kita akan pilih seperti ini ya, state. Ya, state yang ada di sini. Jadi caranya cukup mudah. Teman-teman cari state-nya. Oke, sudah ketemu. Di sini kan ada ya alamat dia call 12. Perhatikan ya call 12. Maka kita coba copy untuk state-nya, div sampai dengan tutup div bagian state. Kita copy ya, atau kita cut ya, Ctrl X, copy saja, copy, kemudian enter di bawah text area atau di bawah alamat. Di bawah div-nya. Oke, seperti ini. Kemudian pastekan. Nah, kita sudah memiliki satu bagian utuh. Dan call ini jangan menggunakan MD4 melainkan call 12. Nah, coba simpan dan lihat hasilnya. Nah, kita sudah punya state-nya ya, state-nya atau kita sudah punya kotanya. Nah, maka itu coba kita ganti ya, state-nya ini menjadi kota, mungkin tanda kurang, provinsi. Oke. Jadi nanti kota provinsi, ketika kita pilih kotanya juga terpilih provinsinya. Oke. Nah, ini dia. Berikutnya setelah kita buat ini, kita buat map-nya. Map itu sama seperti address ya. Jadi kita langsung aja copy untuk alamat. Copy. Kemudian kita pastekan di bawah div dari kota provinsi seperti ini. Nah, di baris 19 kita pastekan. Alamat kita ganti menjadi maps. Dan name-nya kita ganti menjadi apa tadi saya lupa, wisata underscore map ya, wisata underscore map. Oke, hasilnya seperti apa, coba kita simpan dan ini di refresh. Nah, kita juga sudah memiliki mapnya. Oke, berikutnya setelah itu coba kita lihat kembali. Setelah map itu kita isi user ID, dibiar aja kosong. Nanti secara langsung dia akan menyimpan data siapa yang login. Oke, nah tapi kita harus membuat formnya ya, membuat sebuah text field. Ya, coba ini kita yeskan. Ini kalau muncul seperti ini, ketika kita selesai edit di sini, kita simpan, dia akan seperti ini pada Adobe Remapper. Maka kita buat yes sampai berapa kali ya. Oke, sudah sampai berapa kali kita yeskan. Maka coba kita lihat pada desain. Nah, seperti ini. Jadi setelah maps ya, diklik di sini pada desain, kita bisa tambahkan ini hidden field ya, yang ada garis miringnya di sini, hidden field. Kemudian kita klik. Nah, akan tercipta sebuah hidden field di dalam ini. Kita ganti menjadi user underscore ID ya, user underscore ID. Nanti akan kita buat apa ID-nya. Oke, nah simpan. Saat ini kalau kita buka tidak ada perbandingan ya, tidak ada user ID tampil karena kita buat hidden field. Nah, berikutnya untuk kontak dan cover ya, terakhir kontak dan cover, kita coba ya buat di bagian sini ya. Ya, kita buat di sini kontak, di sini cover. Oke, coba kita tes di dalam Sublime Text. Jadi tadi kita anggap city itu adalah kontak ya. Mana tadi? Oke, city kita ganti menjadi kontak. Untuk input tab kita beri nama name ya, name-nya itu adalah wisata kontak. Wisata kontak. Oke. Nah, coba kasih placeholder ya, karena apa? Karena di sini masih kosong, jadi kita kasih placeholder. Placeholdernya kita isi dengan nomor HP misalnya seperti ini atau WA. Nah, maka tampilan seperti ini. Oke. Nah, berikutnya untuk cover ya, wisata cover, kita coba ganti ini MD6 bagian kontak MD6, bagian ini MD4, itu kan terbagi dia. Ini MD6, ini MD4, ini MD2. Jadi kalau
untuk zip ya saya buang seperti ini, maka dia hilang. Dan untuk state ini saya ganti menjadi MD6, maka ini menjadi full seperti ini. Oke, nah untuk itu ini kita ganti ya, untuk MD6 kita buang saja, state kita ganti dulu menjadi cover. Dan select ini sampai dengan tutup select kita buang. Ya, kita ganti menjadi input type file name wisata cover class in class kita buat form kurang control. Oke, seperti ini. Simpan dan coba kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, ini menjadi pilihan ya. Pilihan untuk covernya apa gitu. Jadi kita buat gambar nanti berkasnya. Oke, satu lagi belum kita buat ya, maps. Maps ini kita coba kita berikan nih yes saja ya. Di map ini, nah ini dia map, kita kasihkan placeholder. Masih placeholder. Nah, jadi untuk isinya seperti ini. Isi dengan iframe. Nah, seperti ini saja. Jadi kita akan coba lihat di mapnya kenapa iframe. Oops, oke, maaf. Jadi kita tidak bisa menambahkan ini ya. Jadi langsung aja dihapus. Isi dengan iframe seperti ini. Oh, untuk maps ya, ini kita buang, mohon maaf. Kita buang ya. Untuk inputnya ini sebenarnya salah ya. Yang kita olah tadi itu adalah punyanya user ID ya. Map itu ada yang di sini. Jadi kita ganti sini jadi placeholder. Ya, placeholder. Kemudian kita coba ganti menjadi isi dengan iframe map. Nah, seperti ini. Isi dengan iframe map. Oke, coba kita ulangi. Untuk alamat juga belum kita buat ya. Alamat ini dia text area, kita tambahi placeholder isi alamat wisata. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah selesai membuat form. Hanya saja kita akan membuat isi dari kota dan provinsi yang ada di sini. Oke, silakan lihat videonya. Untuk menambahkan kota dan provinsi pada form tambah lokasi wisata, kita memerlukan bantuan dari Adobe Dreamweaver ya, web editor Adobe Dreamweaver, karena kita akan menggunakan bindings dan shaper behavior-nya. Oke, langsung saja kita buka Adobe Dreamweaver-nya. Pada tambah wisata.php, kita menuju ke bindings, klik tanda tambah pada bindings, kemudian klik record set. Nah, di sini ada sedikit yang harus dipahami ya. Untuk name-nya kita buat kota, tidak masalah ya. Connection-nya kita pilih koneksi. Kemudian table-nya ini kita pilih adalah kota. Oke. Nah, berikutnya kita ubah ke tampilan advance. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup jelas ya, kota, koneksi, kita buat tampilan advance. Ini coba kita buat sebaris saja seperti ini. Jadi langsung kita coba buat untuk select all ya. Ini select all from kota ya, select seluruh data dari dalam tabel kota. Nah, tujuan kita adalah ya, tujuannya seperti ini. Jadi ketika diklik kota, misalnya kita buat kota atau kabupaten ya. Oke, coba sebentar nih, coba kita ganti kota garis miring kabupaten ya. Kabupaten, agar tampilannya itu seperti ini. Jadi coba misalnya kita buat Kabupaten Aceh Barat, dia itu kan provinsinya PR001. PR001 itu apa gitu? Kita kan belum mengerti, maka kita perlu membuat join agar dia menampilkan nama provinsinya.
Nah, yang perlu kita tampilkan adalah yang harus kita ingat kota KD dan provinsi KD itu adalah primary key-nya. Oke, langsung aja kita buat. Nah, select all from kota. Ini ganti menjadi select kota titik bintang, koma provinsi titik bintang. Nah, artinya apa? Tampilkan seluruh data dari tabel kota dan tampilkan seluruh data dari tabel provinsi. From kota, ya, inner join provinsi on. Yang sama antara provinsi dan kota itu apa? Kita lihat. Jadi yang sama antara kota dan provinsi, di dalam kota ada kota KD, kota nama, ada kota KD, provinsi KD, di dalam provinsi juga ada provinsi KD dan provinsi nama, yang ada adalah provinsi KD. Berarti yang sama adalah provinsi KD. Maka kita coba lanjutkan. Inner join provinsi on. Kita cari yang sama. Misalnya kita buat kota. Di dalam kota itu ada provinsi underscore KD. Itu sama dengan provinsi provinsi titik provinsi underscore KD. Nah, seperti ini. Maka kita sudah menjoinkan antara tabel kota dan tabel provinsi. Coba kita tes, mudah-mudahan tidak error ya. Oh, ternyata tidak error. Ya, tidak error. Tapi provinsi nama tidak keluar ya. Provinsi nama. Tapi kita coba dulu ya. Dan kita coba oke, dan di sini dia. Oke, coba kita lihat dulu untuk provinsi. Nah, provinsi nama ada sebenarnya. Coba kita tes dulu. Jadi cara mencobanya, langsung aja kita lihat di choice yang ada di sini ya. Select yang ada di sini, langsung kita buat kode. Lihat ini choice, coba kita sedikit ubah ya. Sedikit ubah, coba kita menuju ke Sublime Text untuk baris ke 52. Sublime Text tambah wisata baris 52. Nah ini ya, dari sini sampai kemari ya. Kita coba ganti dulu. Untuk select-nya ini kita belum beri nama. Pertama select name, apa namanya? Select name untuk kota underscore ID, seperti itu ya, sesuai dengan nama database. Kemudian option select, ya ini option select kita beri value kita buat kosong ya, dan ini choice. Oke, kemudian kita tambahkan option yang di bawah itu melalui Adobe Dreamweaver. Oke, kita lanjut menuju Adobe Dreamweaver-nya, yes kan. Nah, kita tampilan desain. Silakan klik choice yang ada di sini ya. Kita perhatikan propertiesnya namanya kota ID sudah benar, berarti kita coba dinamik. Nah, pada dinamik kita langsung pilih optionnya. Option font record set kota kita ambil. Value yang tersimpan ke dalam database itu adalah value-nya adalah kota A, KD. Sementara label yang tampil adalah kita buat kota nama. Itu dulu ya. Pilih OK. Nah, coba kita simpan dan kita coba jalankan. Refresh. Kita choice. Oke. Kota dan kabupaten sudah tampil. Ini dia. Kita bisa ketik misalnya Pematang, sedikit dulu ya. Oh, langsung kota Banda Aceh. Nah, dari kata depannya dulu. Oke, berikutnya coba kita tambahkan ya nama provinsi di belakangnya. Untuk nama provinsi, coba kita tambahkan di kode. Nah, kodenya sudah seperti ini sekarang. Sudah tambah banyak. Nah, kita tambahkan kode kode provinsi ya. Jadi kita tambahkan nama provinsi, perhatikan pada bagian ini. Baris 58, Eko, row kota nama. Ini saya copy. Kemudian saya kasih tanda kurang di sini penghubung.
dan saya pastekan. Kota nama saya ganti menjadi provinsi nama. Oke, bisa disimpan. Coba di refresh kembali dan kita tengok. Oke, sudah ada ya. Jadi itu provinsinya adalah Nanggro Aceh Darussalam. Ini dia. Meranti, Kepulauan Meranti itu ada di Riau. Kemudian kota administrasi Jakarta Utara ada di DKI Jakarta dan berikutnya. Nah, ini sudah kita buat dari database ya, jadi tinggal pilih. Oke, berikutnya kita coba buat penyimpanan datanya ya. Kita buat penyimpanan datanya, pastikan dulu dari awal. Mulai dari tambah nama lokasi, alamat, dan lain-lain itu harus sudah ada di dalam form. Kita coba lihat dulu di dalam Adobe Dreamweaver-nya, ini yeskan saja. Untuk nama lokasi wisata, apakah sudah benar di nama? Nah, ini masih belum ya. Jadi coba lihat kembali dari codingnya. Pada baris ke-45 untuk tab teks untuk nama lokasi wisata, kita belum memberikan name-nya. Jadi harus kita berikan input name ya wisata underscore nama ya sesuai dengan nama yang ada di dalam tabel wisata. Ini dia wisata nama. Berikutnya lihat kembali alamat. Alamat sudah kita beri nama, oke, sudah nggak masalah. Kota kabupaten, name kota ID sudah kita buat, tidak masalah. Untuk select berikutnya untuk maps ya, maps sudah ada. Kemudian untuk kontak, input type name wisata kontak sudah ada. Dan terakhir adalah input type name-nya sudah ada. Oke, jadi tidak ada masalah. Ya, coba kita tes untuk penyimpanannya. Untuk penyimpanannya cukup sederhana sebenarnya, kita mengikuti cara penyimpanan registrasi. Jadi langsung kita menuju server Viavior, kemudian klik tanda tambah dan insert record. Dari insert record kita pilih submit form-nya. Oh, ini form 0 ya. Form 0 artinya tidak ada nama form. Coba kita beri nama formnya ya. Paling atas itu saya rasa di baris ke 42 nih. Masih form kelas saja, kita belum beri nama. Kita beri name. Name-nya itu adalah wisata, seperti itu aja. Wisata. Oke, simpan. Oke, yeskan, karena kita lakukan penyimpanan di tempat lain, jadi kita yeskan saja. Server behavior, klik tanda tambah, kemudian insert record, kemudian kita pilih ya, submit formnya itu sudah kita pilih yaitu wisata. Connection-nya itu kita pilih koneksi, insert table kita pilih wisata. Nah, coba perhatikan di sini. Yang tidak ada itu hanya wisata ID, karena kita sudah komitmen kita gunakan auto increment, jadi kita tidak perlu isi. Dan yang lain sudah oke, sudah teks, integer sudah. Oke, jika sudah, after insert butuh saya pilih crash. Dan saya pilih oke. Oke, ini saya simpan. Nah, ini belum selesai sebenarnya. Kenapa belum selesai? Karena kita masih memiliki cover. Ya, kita masih memiliki cover. Langkah berikutnya kita buka direktori ya, di direktori wisata. Kita buat folder baru, klik kanan, new folder. Ya, kemudian kita beri nama folder misalnya cover underscore wisata ya, cover underscore wisata. Nanti gambar yang akan kita masukkan itu akan masuk ke dalam cover underscore wisata. Oke, jadi caranya kita coba dulu pada bagian ini. Silakan buka registrasi. Nah, di registrasi kita lihat kodenya. Pada kode di registrasi itu ada perintah upload yang ada di sini ya. Baris 40 sampai dengan baris 46. Ini kita copy saja biar cepat. Kemudian klik kita bagian tambah wisata. Kita buat kode. Nah, perhatikan pada baris 39 ya. Kita enter seperti ini ya. Kita enter dan coba teman-teman dipastikan di pada baris 40 kode yang kita copy tadi. Nah, ini dia. Tinggal mengganti nama saja. Misalnya foto user kita ganti menjadi wisata underscore cover. Berikutnya upload file. Nah, ini kita ganti menjadi wisata underscore cover. Move upload. Nah, ini perintah untuk memindahkan file yang kita pilih
Ini masuk ke dalam foto user. Nah, ini adalah nama folder yang kita buat tadi. Nama foldernya adalah cover underscore wisata. Ya, harus sama namanya dengan folder yang baru kita buat, cover underscore wisata. Berikutnya, ini kita ganti juga menjadi wisata underscore cover. Dan di sini juga wisata underscore cover. Oke, sudah ada. Tinggal kita ganti pada wisata covernya ini. Yang menjadi seperti yang ada di registrasi foto user, maka ini juga kita ganti menjadi variabel wisata underscore cover. Oke, ini hapus. Nah, seperti ini. Nah, ini juga belum selesai. Biasanya kalau form untuk insert itu yang ada upload filenya itu berbeda. Kita harus tambahkan formnya itu seperti ini. And type multipart form data. Ya. Jadi kita copy aja atau langsung kemari juga boleh ya. Di sini ada juga pilihannya. Mudah-mudahan ada kalau di Adobe Premiere ya. Kita coba misalnya and type multipart form data. Ini harus kita buat. Nah, ternyata ada. Oke, kemudian kita simpan. Nah, mari kita coba. Refresh sekali. Oke, kita buat nama lokasi wisata misalnya yang ada di Kota Pematang Siantar. Ini uji coba dulu ya, uji coba kita tes dulu asal-asal aja. Choice 1, pilih gambar. Misalnya gambar lokasi wisatanya ada di saya beri contoh ini saja. Ya, karena belum punya gambarnya. Magic Layout ini tadi belum kita hapus ya. Abaikan saja dulu. Sign in kita ganti jadi simpan nanti atau tambah. Oke. ID cannot be null. ID user. Oke, kita lupa tadi ya nambahkan ID user. Oke, jadi caranya kita menuju tambah wisata dan perhatikan pada desain. Ini ID user kita belum tambah nih. User ID. Apa kita isi value-nya? Nah, value yang kita isi, kita harus menuju ke index user. Ya, di index user, kita lihat di sini record set yang masuk yaitu adalah USR. Berarti kita akan membuat pada tampilan tambah wisata yaitu seperti ini. Atau kita langsung tampilan kode ya, tampilan kode pada baris ke 105 ya, atau disesuaikan dengan punya kalian. Input tab hidden, user ID-nya kita kasih value buka PHP variabel row underscore USR. Nah, ini mengambil dari index user. Kemudian kita pilih namanya adalah user underscore ID seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Simpan. Nah, kalau kita buka ini ya, kita coba kembalikan. Ini kita lihat tidak ada ya, tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita ini ganti menjadi misalnya teks. Apakah benar gitu ya, benar. Yang login itu adalah ini belum nongol nih. Jadi itu ada kesalahan, pasti coba diperhatikan kembali. Oke, ternyata kita lupa menambahkan echo di sini ya. Jadi seharusnya buka PHP echo. Nah, seperti ini kodenya. Nah, kalau bisa dilihat ya. Jadi PHP echo row USR user ID dan tutup. Simpan dan coba diperhatikan di refresh. Keluar dia. Jadi yang login ini Mita Wahyuni itu memiliki user ID 2. Apakah benar? Benar ya. Jadi kalau yang login itu adalah yang lain, saya coba tes kembali untuk user lain, misalnya Widodo Saputra. Tambah lokasi di sini ya, 1. Berubah dia sesuai dengan siapa yang login. Jadi kita langsung aja kita hiddenkan aja lagi untuk input tab
user ID-nya kita ganti tab-nya menjadi hidden. Kita kembalikan ya. Biar tidak nongol tapi ada gitu. Tapi ada ya. Kita kembali lakukan penyimpanan. Ini save yes. Server behavior pada tambah wisata kita klik tanda langsung saja kita sudah buat penyimpanan tadi ya. Jadi ini tidak boleh kosong katanya. Kita coba tambah lagi. Coba kita tes satu kemudian ya asal-asal satu dan telusuri. Untuk fotonya tadi kita pilih logo atau kita pilih ini gambar Pikachu. Sign in. Oh, tidak terjadi masalah ya. Coba kita tes di database, kita lihat wisata sudah berhasil tambah masuk semua ya. User ID 1, kemudian kotanya juga masuk. Dan kita lihat di dalam folder koper wisata. Oke, sudah masuk. Ya, sudah ada covernya. Berarti dengan ini kita akan coba sekali lagi untuk penyimpanan yang sebenarnya. Sebelumnya saya hapus dulu ya datanya. Saya empty-kan untuk wisata. Oke, nah kita coba tambahkan datanya, misalnya nama lokasi, Taman Bio, alamat Jalan Sisinga, Mangaraja, kota. Nah ini karena kita buat seperti ini, maunya kita buat Sumatera Utara duluan ya, biar langsung didapatkan kota Pematang Siantar gitu. Oke, coba kita buat kota Pematang Siantar. Ini dia mapsnya kita ambil dari Google Map. Kita buka Maps Google, kemudian kita cari Taman Bio. Oke, kelihatan di sini Taman Bio. Nah, ketika sudah dapat, kita ambil bagikan ini ya. Kita ambil bagikan atau bahasa Inggrisnya share ya. Share, kemudian kita bisa pilih sematkan peta. Nah, ini dia iframe-nya. Terus kita ambil nih, salin. Dan masukkan ke sini. Nah, ini dia. Berikutnya, kontaknya misalnya 08, contoh ya, contoh 5678910, misalnya seperti itu. Nah, ini dia. Telusuri fotonya. Oke, langsung aja coba kita cari Google Taman Bio Siantar. Kemudian kita pilih gambar. Saya akan ambil menjadi cover ya. Nah, ini mungkin saya akan jadikan cover atau mana ya. Nah, ini. Oh, sudah ada foto wajah orangnya. Nah, ini aja. Ada bionya ya. Simpan gambar dengan nama Taman Bio. Oke, sudah tersimpan. Berikutnya dilakukan ulang. Telusuri. Saya cari Taman Bio. Nah, ini dia. Sudah ada fotonya dan sign in atau simpan ya. Oke, coba kita lihat masuk tidak. Iya, masuk. Iframe-nya juga masuk semua nih. Oke, tidak ada masalah. Kemudian user ID-nya masuk 1 dan gambarnya coba kita lihat sudah masuk. Oke, nah saya rasa itu aja yang kita lakukan pada video ini. Pada video kali ini kita sudah mencoba membuat sampai dengan simpan ya, tambah data lokasi wisata. Oke, mungkin ada kurangnya sedikit ya, coba kita lihat dulu di sublime text pada tambah wisata. Pada bagian simpannya ya, kita masih buat crash tadi, artinya kita tidak tahu simpannya itu berhasil atau gagal. Kita ambil dengan registrasi ya. Jadi registrasi kita lihat kodenya di sini ada baris 63 sampai dengan baris 67. Ya. Kita ambil ya, kita copy ya 63 sampai 67 atau sesuai dengan punya kalian masing-masing. Kita kembali ke tambah wisata, untuk baris 64 dibuang dan pastekan baris 64 sampai 68 ini. Ya, berhasil registrasi ya.
Ini ganti menjadi berhasil disimpan. Buang saja ini ya, berhasil disimpan. Oke. Nah, sudah seperti ini, atau berhasil ditambahkan. Oke. Berikutnya, tadi ada kekurangan sedikit. Tadi kita lupa untuk mengganti sign in-nya, itu kita ganti menjadi tambah data, dan check me out-nya dibuang saja ya. Check me out buangnya dari sini ya, dari 120 sampai dengan 126. Enggak, sampai 127. Ini dia. Buang, simpan, dan kita lihat. Oke, sudah ganti ya. Oke, saya rasa di video kali ini kita sudahi dulu untuk pembuatan penambahan data lokasi wisata. Berikutnya kita akan tampilkan ya hasil data yang kita tambahkan. Misalnya di bawah sini ya, di bawah akan menampilkan data lokasi wisata yang ditambahkan oleh user yang login. Dan berikutnya juga ya, di video berikutnya juga kita akan buat seperti ini. Datanya akan tampil di sini ya, sesuai dengan covernya. Dan bisa dilihat, ketika dilihat yang tampil besar ini nanti adalah mapnya. Oke, saya rasa itu aja pada video kali ini. Selamat mencoba dan mengerjakan. Sampai ketemu pada video berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.